all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Pada saat inilah audiensi akhirnya memperhatikan mereka. Bahkan tidak perlu menyebutkan seberapa parah keadaan kedua saudara kandung itu. Mengabaikan Xiao Hongchen, bahkan mulut dan hidung Meng Hongchen dipenuhi noda darah. Mereka tampaknya sadar pada saat ini, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun selain mengungkapkan keterkejutan di mata mereka. Xiao Hongchen tiba-tiba mengerang, dan dia langsung jatuh ke lantai. Namun, matanya benar-benar dipenuhi kegilaan sesaat sebelum dia pingsan. Namun, mata Meng Hongchen hanya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak bisa percaya bahwa keindahan kota yang menggulingkan yang membuat penampilannya bahkan lebih rendah diciptakan oleh keterampilan fusi. Keindahan tiada taraf turun dari langit dan dengan cepat mendarat di depan Duo. Niat dingin terpancar dari mata emasnya saat dia melakukannya. Pada saat ini, Meng Hongchen akhirnya dapat dengan jelas melihat karakter di dahi wanita cantik yang tiada taranya itu. Karakter ini jelas Trisula, dan itu sangat kecil, tampaknya hanya selebar 1 inci. Selain itu diam-diam memudar saat keindahan tiada taranya mendarat. Namun, itu meninggalkan rasa kagum yang mulia di dahinya, meskipun itu hanya ada sesaat. Selamat tinggal. Bibir merah wanita muda itu naik dengan lembut. Dengan sapuan lembut sayapnya, lingkaran cahaya 3 warna segera menutupi tubuh Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Namun, sepertinya itu tidak menyakiti mereka, itu hanya mengirim tubuh mereka dari panggung turnamen. Meng Hongchen tidak mencoba melawannya. Karena cedera berat Xiao Hongchen, kerinduan Hongchen telah dilepaskan hanya menggunakan kekuatan jiwanya sendiri. Selanjutnya, setelah secara paksa terganggu oleh Huo Yuhao dan badai spiritual Wang Dong, mereka dipukul dengan serangan balasan yang berat. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Sayap kupu-kupu 3 warna lenyap, dan keindahan tak tertandingi bergerak menuju pusat panggung turnamen dengan cepat. Lapisan es terbentuk di manapun dia lewat. Wang Yan mengamati semuanya dari bawah panggung turnamen dengan tatapan terperangah di matanya. Dia bergumam, kami menang. Penatua Xuan, kami menang. Kami adalah juara, kami benar-benar juara. Suaranya bergetar. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, dia sudah berteriak histeris. Penatua Xuan tidak lebih tenang dari Wang Yan. Setiap kerutan di wajah tuanya tampaknya dipenuhi vitalitas ketika dia berkata, mereka, bagaimana mereka melakukannya? Apa mereka hanya menggunakan skill fusion? Petik 2. Benar. Wang Yan berkata dengan gembira, saya adalah satu-satunya orang yang mereka ceritakan tentang keterampilan fusi terakhir. Jika saya tidak salah, Huo Yuhao mengatakan bahwa keterampilan fusi dihasilkan ketika ais jade skorpionnya menyatu dengan Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Itu disebut solitary dance di tengah Frost, Rayman of Light. Saya tidak berpikir bahwa keterampilan fusi akan sebesar ini indah. Ini juga satu-satunya keterampilan fusi yang mereka miliki yang dikendalikan oleh Wang Dong. Petik 2. Kami menang. Keindahan tiada taranya mendarat tepat di depan Heaven Fin Douluo. Namun, wasit yang hebat ini masih memiliki tatapan bingung di matanya saat dia melihat wanita muda ini, yang usianya tampaknya berada di 2 digit. Suaranya jelas agak serak ketika dia berkata, ya, kamu sudah menang. Setelah berbicara, Huang Heiyun tampak agak terpeleset. Dia hanya bisa mendapatkan kembali pijakannya setelah menstabilkan dirinya sendiri. Badai spiritual bukan hanya serangan tipe spiritual murni,
tetapi serangan yang bisa langsung melewati lautan spiritual lawan untuk terus-menerus menyerang roh mereka dengan menggunakan berbagai ingatan. Itu tidak melakukan sesuatu yang sederhana seperti menghancurkan roh target, tetapi memengaruhi kesadaran mereka. Meskipun Huang Heyun adalah Douluo berjudul, dia telah bertahan jauh, terlalu banyak hal dalam hidupnya. Dia telah menyaksikan kerabat dan teman dekatnya mati satu persatu, dan dia telah mengubur rasa sakit itu jauh di dalam hatinya. Karena dia tidak membuat persiapan untuk memblokir Huo Yuhao dan badai spiritual Wang Dong, Huang Heyun lebih terpengaruh daripada Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Cahaya tiga warna lenyap, dan kecantikan yang tiada taranya itu sekali lagi berubah menjadi lingkaran cahaya berwarna-warni. Lingkaran cahaya dengan tenang menghilang, mengungkapkan dua sosok yang saling berpelukan. Mereka sangat pucat, dan mereka berdua saling mendukung dan meringkuk ketika mereka diam-diam berdiri di sana. Tato Ice Empress Scorpion di punggung Huo Yuhao perlahan memudar. Namun, Wang Dong sudah tertidur lelap di dadanya. Hanya trisula emas di dahinya berkedip-kedip pelan. Namun, Huo Yuhao tidak bisa melihat semua ini. Meskipun dia hampir tidak bisa berdiri sambil mendukung Wang Dong, tubuhnya yang terlalu berlebih telah menyebabkan dia secara bertahap kehilangan 6 inderanya. Dia hanya merasakan sepetak kegelapan mengelilinginya, tetapi dia tidak merasakan penyesalan apapun. Saat ini, dia hanya merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Ingatan terakhirnya adalah bahwa dia dengan erat memeluk Wang Dong sambil berdiri di panggung turnamen final turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut benua dengan punggung lurus. Pada saat yang tepat ini, dia merasa seolah-olah laut spiritualnya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi di tengah-tengah kebahagiaan ini. Tepat setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, sorakan ceria sepenuhnya menutupi seluruh tahap turnamen. Setiap anggota hadirin memiliki wajah memerah karena kegembiraan mereka. Semua penantian dan kesulitan yang harus mereka tanggung semuanya sepadan, menurut pendapat mereka. Final turnamen ini tidak bisa lagi digambarkan dengan menggunakan kata "luar biasa". Sebaliknya, itu adalah klasik yang akan terukir selamanya di dalam hati mereka. Ini terutama terjadi untuk panggilan tirai, dengan Huo Yuhao dan Wang Dong melepaskan keterampilan fusi keempat mereka. Kecantikan tak tertandingi kota yang dibentuk oleh tarian soliter mereka di tengah-tengah Frost, Rayman of Light telah sangat terukir di dalam hati mereka. Dia terlalu cantik, terlalu cantik. Itu adalah jenis kecantikan yang sama sekali bukan milik dunia manusia. Mungkin itu hanyalah keturunan dari Dewi Cahaya. Setiap orang memiliki definisi yang berbeda tentang apa yang ada dalam benak para dewi, tetapi pada saat ini, semuanya telah digantikan oleh wanita muda yang telah menari sendirian di tengah-tengah salju. Sosok kecantikan yang tiada taraf itu bahkan telah diangkat ke tingkat pemujaan di banyak hati mereka. Sosok itu memiliki kombinasi keindahan dan kekuatan, dan merupakan sosok yang paling mempesona dalam pertarungan. Semua yang baru saja terjadi terlalu mengejutkan. Heaven Fin Douluo Huang Jinsu dengan paksa menarik napas dalam-dalam, lalu dengan paksa mendorong adegan yang tak henti-hentinya berkelap-kelip di benaknya ke kedalaman laut spiritualnya. Dia berkata dengan keras, pertandingan 2-2-3 telah berakhir, dan pemenangnya adalah Shrek Academy. Turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut kontinental tahun ini telah berakhir. Pemenang akhir adalah tim perwakilan dari Shrek Academy. Petik 2. Suara sorakan dibawa ke puncak setelah pengumumannya. Keseluruhan Star Luo Plaza sekarang mendidih, dan bahkan banyak bangsawan dan menteri yang berdiri di tembok kota tidak bisa tidak berteriak. Kaisar Bintang Luo, Su Jiawei, memiliki ekspresi agak memerah juga, karena dia juga sangat bersemangat. Gambaran kecantikan yang menumbangkan kekaisaran itu telah tertanam di lubuk hatinya juga. White Tiger Duke jauh lebih tenang darinya. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat sepasang pemuda yang saling berpelukan, sebuah tekad sekuat baja. Mereka pasti akan menjadi sangat berguna di masa depan. Petik 2. Seluruh plaza telah berubah menjadi lautan emosi yang mendidih.
Karena cedera berat yang diderita oleh kedua tim yang berpartisipasi, upacara penghargaan harus ditunda. Taoti Douluo, Penatua Suan, sudah muncul oleh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, menghalangi jalan mereka ke depan. Tidak ada dari kalian yang diizinkan pergi. Buang racun yang diderita murid-muridku terlebih dahulu. Penatua Suan memiliki tatapan yang sangat dingin dan serius di matanya, dan dia masih memeluk Ma Xiao Tao, yang berkedip-kedip dengan nyala api Phoenix gelap dalam pelukannya. Guru yang bertanggung jawab atas Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial masih agak bingung tentang seluruh masalah. Karena semuanya terjadi begitu cepat, dia tidak tahu bagaimana mereka kalah dalam pertandingan terakhir yang pada awalnya dijamin akan menang. Begitu dia melihat kecantikan yang tiada taranya naik ke panggung, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen diturunkan dari panggung. Mengapa Wang Dong dan Huo Yuhao tidak melukai Meng Hongchen? Ini karena mereka ingin dia menghilangkan racun di tubuh rekan satu tim mereka. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Saat dia berbicara, Penatua Suan membuat gerakan meraih ke arah Meng Hongchen. Tunggu sebentar. Guru yang bertugas buru-buru memblokir jalan ke Meng Hongchen. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menentang Penatua Suan, dia benar-benar tidak ingin membiarkan anggota Shrek Academy yang benar-benar menakjubkan untuk terus hidup. Semakin tinggi harapan seseorang terhadap suatu hal, semakin besar kekecewaannya jika seseorang gagal mencapainya. Rasa sakit yang dia rasakan saat ini mirip dengan jatuh dari gunung yang tinggi. Dia harus tetap kuat sebagai guru yang bertanggung jawab atas timnya, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak berani, dia benar-benar tidak berani menghalangi Penatua Suan pada saat ini. Xiao Hongchen sekarang tidak sadarkan diri, sementara Meng Hongchen menderita luka berat. Jika dia tidak bisa membawa mereka kembali, dia tidak akan menghadapi konsekuensi sesederhana kehilangan nyawanya sendiri. Bahkan keluarganya akan terlibat dalam masalah ini. Penatua Suan, ini hanya sebuah kompetisi. Saya akan menghilangkan racun di tubuh siswa Anda. Guru yang bertugas dengan paksa menekan kesedihan yang dia rasakan di dalam hatinya dan mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Penatua Suan mengangguk dan berkata dengan dingin, itu akan menjadi yang terbaik. Juga, berikan aku pedang yang digunakan Marulong sebelumnya. Petik 2. Ekspresi guru segera berubah. Itu tidak mungkin. Itu adalah alat jiwa kelas 8 yang ditempa hall kebajikan termasyur dari Kekaisaran Bulan Matahari. Nilainya tidak bisa dihindarkan. Petik 2. Biarkan aku bertanya padamu ini. Apakah Anda akan memberikannya, atau tidak? Suara Penatua Suan sedingin dan sekuat sebelumnya, dan dia juga tidak melepaskan tekanan apapun. Namun, pertanyaannya itu menyebabkan guru mulai berkeringat sampai ke titik di mana bajunya basah kuyup. Penatua Suan tidak memandangnya, tetapi Xiao Hongchen yang tidak sadar. Suara guru agak gemetar ketika dia berkata, Penatua Suan, kamu hanyalah Douluo Transcendent. Jangan bilang bahwa kamu akan menggertak yang lemah dan mempersulit kita dari generasi muda. Petik 2. Penatua Suan berkata dengan acuh tak acuh, orang tua ini meremehkan untuk melakukan sesuatu seperti itu, tetapi Anda juga telah melihat apa yang terjadi pada anak di tangan saya. Xiao Tao dipengaruhi oleh alat jiwamu itu, menyebabkan variasi jiwa-jiwanya. Sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan akan dapat terus hidup. Saya tidak akan menggertak yang lemah, saya akan menemukan lelaki tua itu dari Illustrious Virtue Hall untuk menjelaskan banyak hal kepadanya. Kedua anak ini harus menjadi cucunya. Aku akan membawa mereka kembali ke Akademi Shrek, dan kamu bisa memanggil bajingan tua itu untuk menemukanku di Akademi Shrek. Dengan itu, dia membuat gerakan meraih Xiao Hongchen yang tidak sadar. Jangan, aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Guru yang bertanggung jawab di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul hampir menghancurkan gigi baja di mulutnya. Bagaimana dia berani membiarkan Penatua Suan mengambil Xiao Hongchen dan Meng Hongchen pergi? Jika mereka dibawa kembali ke Akademi Shrek, apakah mereka bahkan dapat kembali utuh? Jika dibandingkan dengan pedang penghakiman,
saudara kandung Hong Chen jelas jauh lebih penting bagi kerajaan Sun Mun. Pedang penghakiman dengan cepat jatuh ke tangan Penatua Xuan. Dibimbing oleh Penatua Xuan, Meng Hongchen tidak punya pilihan selain memulihkan kekuatan jiwanya menggunakan botol susu dan menyelamatkan orang-orang yang jatuh pingsan karena racun Vermilion Clear Icetot sementara dia dalam keadaan sangat lelah. Untungnya, karena fakta bahwa Michael telah dikejutkan oleh Bals Soul Chasing Clustered Baby, dia tidak membuat langkah setan karena takut membiarkan rekan setimnya mati keracunan. Kalau tidak, racun Vermilion Clear Icetotnya bisa berakibat fatal. Pada akhirnya, Penatua Xuan meninggalkan pesta lainnya dengan sedikit wajah. Paling tidak, dia membiarkan Bei yang terbangun menghilangkan racun Michael, dan membantu menghilangkan racun dari jarum Oxire. Baru saat itulah kedua pihak menyelesaikan berbagai masalah yang dihasilkan dari pertandingan. Tentu, ini hanya di permukaan. Adapun dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari ini, mereka tidak peduli tentang mereka untuk sementara waktu. Suasana penuh semangat di Star Luo Plaza berlangsung selama beberapa jam. Karena beberapa ribu tentara menjaga ketertiban di dalam kota, rakyat jelata secara bertahap bubar. Demi mengakhiri kondisi Star Luo Plaza yang ramai, Kaisar Star Luo membuat keputusan yang menyatakan bahwa upacara penghargaan tidak akan terbuka untuk umum. Dengan dikeluarkannya dekret ini, rakyat biasa dari Star Luo City mulai pergi. Lagi pula, sebagian besar dari mereka tidak tinggal di kota itu sendiri. Selain itu, kondisi kota yang sempit telah menyebabkan harga komoditas naik ke tingkat yang mengerikan. Tanpa sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat, apakah akan ada makna yang tersisa dalam tinggal di sana? Karena penampilan luar biasa dari Akademi Shrek dan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun di final, pertahanan Grand Imperial Star Hotel telah diperkuat 3 kali lipat. Ini dilakukan untuk menjaga massa agar tidak masuk ke dalamnya sebagai akibat dari emosi mereka yang melonjak. Namun, Huo Yuhao tidak tahu tentang semua ini. Pada saat dia bangun dari komanya, itu sudah sore hari setelahnya. Betapa tidak nyamannya. Batuk, Huo Yuhao perlahan-lahan terbangun dari tidur lelapnya, matanya masih agak bingung. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi lunak, seolah-olah semua energinya telah dihisap. Bukan hanya itu, tetapi semua ototnya dalam keadaan sangat sakit. Bahkan setelah tidur begitu lama, dia tampaknya tidak memiliki tanda-tanda memulihkan kekuatan jiwanya. Perasaan memiliki semua yang dihisap dari tubuhku ini benar-benar tidak nyaman. Huo Yuhao sama sekali tidak merasa cemas. Ketika kesadarannya berangsur-angsur pulih, ia menemukan bahwa meskipun tubuhnya sangat kelelahan, ia merasa sangat jernih setelah bangun tidur. Kenangan tentang semua yang baru saja terjadi jelas kembali padanya setelah dia bangun, dan dia dengan cepat mengingatnya dan Wang Dong mengalahkan lawan mereka di putaran final. Kita seharusnya menang. Kami adalah juara akhir. Kami telah melindungi kemuliaan Akademi Shrek. Kegembiraannya menyebabkan matanya secara bertahap menyala. Huo Yuhao saat ini baru saja memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berubah di laut spiritualnya. Saat dia menatap jauh ke dalam dirinya, dia langsung sangat gembira. Ukuran laut spiritualnya telah meningkat setidaknya 25%. Bukan hanya itu, tetapi kekuatan rohaninya menjadi lebih kental, dan bahkan cahaya keemasan di laut rohaninya pun agak cerah. Pada saat yang tepat ini, sosok tiba-tiba muncul di benak Huo Yuhao. Itu memiliki kepala rambut panjang biru kebiruan, satu set mata emas, dan penampilan tak tertandingi, serta samar trisula emas samar. Apakah dia benar-benar keturunan dari Dewi Radiant?